saya senang sekali mendengar apa yang menjadi pergumulan masa kecil Bung Doni. Kemudian saya senang sekali kalau Bung Doni bisa coba bagaimana Bung Doni bisa dipulihkan, akhirnya bisa berhubungan kembali dan menemukan Bapak kembali. Ceritanya bagaimana tuh? Itu tahun 96 Pak. 96, puji Tuhan saya sudah di Bali. Itu pun artinya dengan satu tekad saja, dengan satu iman saja bahwa kalau memang Tuhan mengizinkan ya saya akan dapat pekerjaan di sana. Lalu saya bisa diakui oleh orang lain bahwa inilah Doni yang waktu kecil dulu, yang diabaikan, yang dihina, yang tidak diterima dan lain sebagainya. Lalu puji Tuhan saya dapat kerja yang lumayan bagus. Lalu saya ada buka tempat kos waktu itu di Jalan Tukat Jaya. Pada saat itu saya join dengan kakak saya waktu itu. Entah bagaimana kakak saya mungkin lupa perjanjian dengan saya. Waktu itu perjanjian karena memang saudara, jadi tidak ada hitam di atas putih. Tiba-tiba waktu itu dia datang, dia bilang, rumah ini saya mau pakai. Saya bilang, bagaimana dengan perjanjian kita? Tolong kamu tunjukin perjanjian itu. Saya bilang, waduh, kalau perjanjian kan kita tidak punya. Nah secara kebetulan Pak waktu itu ada mertua saya lagi ngobrol dengan saya waktu itu. Jadi oke, kalau begitu saya akan keluar, saya minta waktu 1 minggu dikasih. Saya bilang oke, kalau memang 1 minggu. Saya ingat kembali kejadian saya mulai kecil, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan dengan Tuhan. Pada saat Tuhan menolong saya, pada saat-saat genting semacam itu, saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan masih menganggap saya anak, kasih saya kesempatan kali ini saja. Entah bagaimana saya luar biasa Pak. Dalam 1 minggu sebelum saya keluar, saya dapat rumah dan tanah atas nama saya sendiri. Luar biasa. Saya tidak tahu dana itu datangnya dari mana. Tapi yang pasti yang satu tahu dikasih, yang satu tahu tanpa saya bicara dengan mereka. Luar biasa, itu mujizat itu Bung ya. Ya, luar biasa, itu susah untuk saya lupakan itu. Tanah dan rumah gratis istilahnya kan begitu. Ya, saya tidak tahu bisa. Dan yang paling lucu begini Pak, modal saya cuma mobil satu, saya mau jual lalu saya pakai untuk kontrakan. Tiba-tiba saya lihat di koran ada jual rumah. Saya bilang, tapi kok nggak mungkin karena duit saya nggak cukup. Tapi saya coba berusaha untuk datang ke orangnya. Tanah itu udah terima DP Pak. Orangnya udah terima DP. Tapi anehnya orang itu Pak Putu kalau nggak salah dia di BPD kerjanya. Tapi kalau Pak Doni mau, saya batalin DP ini, saya akan kasih Pak Doni. Saya bilang, iya deh Pak, nanti saya pikir-pikir. Besoknya Pak, saya di kantor itu tiba-tiba teman saya dari yang waktu itu memang saya ada pegang beberapa perusahaan di bagian accounting maupun manajemennya. Tiba-tiba saya ditelepon, mampir dulu ada masalah katanya. Loh nggak tahunya saya dikasih emplo Pak. Ada yang waktu itu ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Loh kok dikumpulin, kok bisa kebayar ke rumah itu Pak? Luar biasa. Jadi saya nggak ngerti. Tapi saya percaya ini Tuhan. Ini Bapak saya yang dulu saya pernah akui, saya pernah terima sebagai Bapak saya yang paling luar biasa. Tentu pengalaman itu tidak pernah dilupakan ya. Pengalaman mujizat itu sekali lagi itu adalah milestone itu tadi. Ada peristiwa-peristiwa ajaib yang kita tidak akan pernah lupa. Dan setiap kita mengingat itu kembali, kita akan mengalami kekuatan batin, kekuatan iman lagi. Betul Pak. Hidup ini. Ini penting sekali. Dari sesusah-susahnya kita di dalam hidup, ada waktunya kita akan mengenyam yang namanya berkat, kebahagiaan, mujizat di dalam hidup kita. Betul Pak. Dan persoalannya kalau menurut hemat saya, menurut pengalaman pribadi saya Pak, tergantung perjanjian kita dengan Tuhan Pak. Ketika kita menepati semua perjanjian kita dengan Tuhan, Tuhan pasti tepati janji Tuhan untuk kita. Pertanyaan saya, kapan mau menepati janjinya itu? Ini berlanjut Pak. Jadi begitu saya sudah mendapatkan rumah, lalu saya bisa membuat satu usaha kecil-kecilan di rumah. Pada saat itu kembali ke sumur itu tadi Pak. Pada saat saya mau dirikan usaha saya itu, saya bilang buah sulung dan perpuluhan saya akan kasih ke Tuhan.
Tapi apa yang terjadi saya lupa diri, Pak. Ya. Saya ingat persis waktu itu bulan pertama saya dapat penjualan itu 8 juta, Pak. Saya bermain dengan akal sehat, Pak. Ya. 8 juta ini kan besar sekali. Kalau saya penuhi janji saya buah sulung tadi, gimana ya? Akhirnya saya beralih lagi. Kalau begitu saya kasih yang perpuluhannya saja. Tutup bulan, saya hitung ada profit. Lalu saya hitung-hitung profit itu sekitar 3 jutaan, Pak. Ya. Perpuluhan itu justru saya berpikir lagi, kok besar sekali yang 3 juta ini, Pak. Ya. Saya berjalan selama 4 atau 5 tahun dengan usaha yang saya anggap sudah bagus sekali untuk ukuran saya perantau. Nggak taunya Tuhan tegur saya, Pak. Kamu melanggar janji. Apa yang saya miliki semuanya berubah jadi nol. Lalu pada saat itu saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau berjanji lagi. Iya. Sekarang saya mau ada di dalam tangan Tuhan, saya mau berjalan di jalan Tuhan. Walaupun itu zero sekalipun, saya mau ada di jalan Tuhan. Saya yakin walaupun zero sampai 10 kali zero pun, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan tambah angka 1 di depan. Karena kemarin saya berjanji Tuhan kasih saya angka 9. Begitu Tuhan kasih angka 0 di depan, saya habis. Ya. Ini perjanjian saya sekarang, Pak. Saya tidak mau berjanji, tapi saya ingin menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidup saya sekarang. Ini menarik, Bung Doni, karena memang kalau saya bisa mengamati perjalanan hidup Bung Doni seperti ada tanjakan tiba-tiba turun, ada tanjakan lagi tiba-tiba turun, dan tentu saja itu adalah pergumulan hidup ya. Tidak Betul, selamanya dalam hidup ini bahwa kita akan terus menanjak, tidak juga. Semua orang pernah mengalami masa-masa seperti itu. Nah, Bung Doni, apa pelajaran yang bisa Bung Doni dapatkan dari pengalaman-pengalaman seperti itu? Betul. Pengalaman yang saya rasakan waktu di usaha itu, Pak, termasuk buah sulung dan perpuluhan, Pak. Saya pernah berfilosofi tentang waktu saya jatuh di sumur. Yeah. Nah, saya beranggapan bahwa ketika tangan saya masuk ke kantong kolekte perpuluhan, itu saya mengambil air kehidupan sebenarnya. Tetapi begitu saya jaya, begitu saya makmur, saya tidak taruh tangan saya ke dalam kolekte itu, kantong kolekte, dan akhirnya saya tidak mendapatkan air kehidupan itu. Bahkan saya jatuh ke dalam keterpurukan. Baik, saudara pendengar, apa yang baru kita dengar dari Bung Doni adalah sebuah pelajaran hidup. Bahwa pada waktu kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi masa-masa yang senang, jangan lupa akan janji-janji yang pernah kita ucapkan. Atau lebih baik tidak usah membuat nazar. Betul, Pak. Karena membuat nazar dengan tidak menepati nazar itu akan menjadi sebuah bumerang dalam kehidupan kita. Pasti Pak, menurut pengalaman pribadi saya pasti terjadi. Iya. Pasti terjadi. Begitu kita langgar dari perjanjian itu, lambat atau cepat, pasti terjadi. Ya, itu pengalaman pribadi saya yang saya rasakan, Pak. Akhirnya kita yang berjanji sendiri yang akan mengalami nasib yang kurang baik, istilahnya. Betul. Kan begitu. Jadi ini pelajaran yang sangat menarik bagi kita untuk jangan mudah membuat sebuah covenant atau janji dengan Tuhan. Memang, Bung, kalau di masa perjanjian lama, perjanjian itu harus dipegang memang. Semua yang namanya perjanjian atau nasyar dengan Tuhan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, resikonya luar biasa dalam kehidupan kita. Atau jangan membuat janji, jangan membuat nasyar, gitu kan. Yang seperti sekarang ini saya cuman kalau saya sudah diterima Tuhan saja, walaupun dalam kehidupan saya itu zero, saya sudah siap. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Ketakutan terbesar yang Bung Doni miliki apa sekarang dalam hidup ini? Kalau ada. Sepertinya angan-angan saya atau keinginan saya hanya satu, Pak. Saya ada di jalan Tuhan, Pak. Jadi seandainya jalan Tuhan itu, saya sudah berada di situ, saya tidak bertanya lagi di mana jalan Tuhan. Apapun nanti yang akan terjadi dalam kehidupan saya tidak pernah berpikir lagi. Karena senang, saya sudah pernah merasakan itu. Susah pun, saya sudah pernah merasakan itu. Yang ada, saya hanya ingin melakukan apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan, itu saja. Nah, kalau itu yang menjadi sebuah kerinduan, maka tugas utama sekarang ialah menemukan panggilan hidup. Untuk apa atau apa maunya Tuhan dalam hidup ini, kan?
Betul, Pak. Fakta bahwa masih diizinkan hidup setelah jatuh 9 meter ke dalam sumur, kok masih hidup. Doni kok masih bernyawa, itu karena Tuhan masih punya rencana untuk memakai Bung Doni gitu. Nah mungkin sekarang tugas beratnya, bukan berat juga kalau kita mau menjalani, ialah menemukan Tuhan di tengah kesibukan mencari nafkah, di tengah kesibukan membesarkan anak, di tengah kesibukan untuk melakukan hal-hal yang lain. Apa yang harus saya lakukan yang punya nilai kekal di masa depan? Saya punya cita-cita untuk berusaha mendekatkan diri dengan sahabat, saudara yang berada di jalan Tuhan. Mungkin dari sana saya akan menemukan jawaban, saya akan menemukan jalan keluar, apa yang harus saya buat. Dan saya tetap berdoa dan berharap supaya Tuhan mau tunjuk apa yang harus saya lakukan. Ya ini penting Bung Doni, karena kebahagiaan hidup tidak pernah lepas dari penemuan panggilan hidup itu sendiri. Ya, betul. Orang akan merasa hidupnya bermakna, berarti pada waktu kita sudah menemukan panggilan hidup kita. Maaf nih, kalau pada bulan depan tanggal 10 Oktober Bung Doni didatangi oleh malaikat, ini seandainya. Betul, Pak. Malaikat itu bawa surat yang ditandatangan oleh Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, bunyinya, yang terhormat Doni, pada tanggal 10 Oktober jam 10 pagi kamu akan dijemput oleh 2 malaikat pulang ke rumah Bapa. Selama berapa minggu kamu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kamu senang melakukan, dan kamu merasa apa yang kamu lakukan masih bisa dinikmati waktu kamu masuk di dalam alam kekekalan. Bung Doni mau melakukan apa? Saya hanya ingin ada dekat dengan Tuhan aja, Pak. Saya tidak butuh lagi kesenangan. Saya udah bosan, udah merasakan semua kesenangan macam apapun di dunia ini. Saya sudah, artinya ukuran saya perantau, saya sudah merasakan itu semua. Penderitaan sudah, yang ada Tuhan tempatkan saya di jalan Tuhan. Tuhan pegang saya, itu saja. Jangan lupa dengarkan Making Life Better seri yang berikutnya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.